Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum memasuki pembelajaran hari ini, seperti biasa, silakan ketua kelas ingin berdoa teman-teman. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa pada kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Nah, dari proyek yang Bapak berikan minggu lalu, barangkali ada yang ingin disampaikan atau masih dalam proses pengerjaannya. Mungkin salah satu ada yang ingin menyampaikan? Ya, silakan. Mungkin karena kita baru belajar mengenai software animasi, jadi masih sedikit bingung dan fungsi yang punya, tapi untuk proses membuat animasi menurut saya sih seru sih Bang, karena kita bisa membuat animasi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, memang benar. Oke, terima kasih sebelumnya yang dari Mas Haji sudah mau menyampaikan gimana sih urutnya dalam proses pembuatan animasi itu. Memang benar dalam pembuatan animasi ini mungkin kalian masih kesulitan karena kita juga masih belajar, masih awal. Mungkin terutama dari software yang kalian gunakan, dari fitur-fiturnya, dari tampilan, dari menunya. Tapi kalian bisa mempelajari itu semua dari modul yang sudah Bapak kirimkan. Nah, di modul itu kalian bisa mempelajari tentang fungsi fitur-fitur, tools-tools yang di software yang kalian gunakan. Kan kalian menggunakan software untuk dua dimensinya, kalian menggunakan Adobe Flash. Untuk 3D-nya kalian menggunakan Render. Nah, di modul yang sudah Bapak kirimkan, kalian bisa mempelajari itu untuk memahami dalam pembuatan animasi itu. Serta di sana juga ada contoh untuk membuat animasi itu. Oke, sebelum kita melanjutkan materi Bapak ingin mereview nih dari apa aja yang sudah kita pelajari di mata pelajaran animasi ini. Ada yang masih ingat apa saja yang sudah kita pelajari di mata pelajaran animasi ini? Oke, silakan. Software yang digunakan untuk membuat animasi. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Produksi animasi. Iya, benar. Di mata pelajaran animasi ini kita sudah mempelajari banyak hal, mulai dari pengertian animasi, sejarah animasi, software yang digunakan untuk membuat animasi, dan di minggu lalu kita sudah belajar tentang produksi animasi, mulai dari bagaimana proses animasi itu dibuat, mulai dari menentukan ide sampai dengan proses menganimasikannya. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran, yakni kita akan mempelajari tentang job profile di bidang animasi. Mungkin di antara kalian ada yang jago gambar, namun kurang dalam proses pembinaan warna. Ada yang jago dalam software animasi, tapi kurang dalam proses menggambarnya. Nah, hal itu sudah biasa dalam proses pembuatan animasi. Dalam proses pembuatan animasi ini, karena kita juga masih belajar. Nah, namun alangkah baiknya jika kalian dalam proses pembuatan animasi ini membagi tugas dalam proses pembuatannya, sehingga dalam proses pembuatan animasi ini kalian lebih bisa optimal mempermudah kalian dan mempercepat kalian dalam produksi animasi itu. Oke, Bapak ada contoh.
Ya, ini yang kita pelajari ini tentang job profile di bidang animasi. Sebelum kita masuk apa aja sih job profile di bidang animasi itu? Nah, job profile sendiri di bidang animasi itu merupakan gambaran pekerjaan yang memiliki tugas, tanggung jawab, keterampilan, dan kualifikasi yang diperlukan untuk berbagai peran dalam industri animasi. Nah, job profile sendiri mencakup kualifikasi pendidikan atau pengalaman yang diperlukan, keterampilan teknis yang harus dikuasai, dan kemampuan kreatif yang dibutuhkan. Selain itu, job profile juga mencakup tanggung jawab sehari-hari yang harus dilakukan oleh individu dalam posisi tersebut, seperti menciptakan animasi, mengatur pencahayaan, pembuatan model 3D, mengembangkan storyboard, atau membuat web visual. Nah, job profile juga mencakup interaksi dengan tim atau klien atas waktu proyek pembuatan dan standar kualifikasi yang harus dicapai dalam proses animasi itu sendiri. Nah, job profile sendiri ada beberapa yang bisa disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, ketika membuat animasi, alangkah baiknya kita membagi tugas agar lebih optimal dalam proses pembuatan animasi itu. Nah, job profile yang pertama yakni 2D layout artist. 2D layout artist ini bagian dari tim produksi yang bertugas untuk mengatur utama desain animasi. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan desain konsep. Nah, 2D layout artist ini masih dibagi menjadi beberapa unit pekerjaan, seperti membuat desain konsep, terus membuat latar, membuat gambar latar atau background, membuat standar produksi desain suasana, dan membuat desain benda-benda properti yang akan digunakan dalam film animasi itu sendiri. Dari hasil desain biasanya difinalisasi dengan pewarnaan yang dilakukan oleh seorang coloring artist yang bertugas menentukan warna dan proses rendering, sehingga kita mempunyai gambaran yang lebih jelas mengenai desain yang akan digunakan dalam film animasi. Kemudian job profile yang kedua, ini ada 3D illustration artist. Ini sama seperti halnya dengan yang sebelumnya, cuma ini di bagian animasi yang 3D. Nah, di 3D illustration artist ini juga dibagi menjadi beberapa pekerjaan, seperti membuat model digital atau organik 3 dimensi, membuat pencitraan UV mesh, kemudian membuat pencitraan gambar digital, dan membuat pencitraan tekstur permukaan. Nah, seorang 3D illustration artist ini harus melakukan penelitian tentang konsep desain, dan mereka dapat mengembangkan dan menggambarkannya sesuai dengan papan cerita atau konsep mereka, sehingga menghasilkan konsep desain yang sesuai. Mereka juga harus bekerja sama dengan tim atau dengan tim yang lain selama proses produksi sampai dengan pasca produksi. Kemudian seorang 3D illustration artist ini harus mampu membayangkan konsep abstrak yang dapat mengubahnya menjadi gambaran konkret dalam pembuatan proses animasi itu. Nah, dengan mematuhi hal tersebut, maka akan tercipta animasi yang sesuai yang diinginkan. Kemudian job profile yang ketiga, yakni motion graphic artist. Nah, motion graphic artist ini merupakan seseorang yang bertanggung jawab untuk membuat motion graphic. Namun, jika kalian memahami lebih dalam animasi seorang
Motion graphic artist bertugas sebagai pembuat banyak aset visual dan pergerakan objek yang dinamis, di mana unit pekerjaannya bisa seperti membuat gerak digital karakter, membuat model digital kasus, kemudian membuat pencitraan gambar digital, atau biasa kita menanya rendering, membuat komposisi teknik, dan membuat pencitraan cahaya digital. Nah, itu beberapa tugas atau yang biasa dikerjakan seorang ahli atau yang memiliki kemampuan yang ingin terjun di motion graphic artist. Kemudian job profile yang keempat, 3D modeling artist. Nah, ini merupakan 3D modeler yang bertanggung jawab untuk menerjemahkan konsep yang didapat dari konsep artis menjadi bentuk modeling 3D yang akan dipakai di dalam film animasi yang bersangkutan. Nah, jadi setelah kita mendiskusikan ide apa yang akan kita buat dalam animasi, kemudian seorang 3D modeling artist ini mengaplikasikan ide tersebut atau melakukan modeling untuk membuat kerangka animasi yang nantinya akan menjadi video animasi. Kemudian job profile yang kelima. Nah, job profile yang kelima ini ada 3D animator. Nah, 3D animator ini meliputi pekerjaan di mana orang-orang yang ada di dalamnya bertanggung jawab hanya untuk menggerakkan karakter 3D yang sudah disediakan. Nah, jadi di awal tadi setelah menentukan ide, kemudian dilakukan proses modeling oleh 3D modeling artist ini. Kemudian setelah proses modeling ini menjadi sebuah bentuk sebuah tubuh, nah, kemudian akan diserahkan atau diberikan kepada seorang yang dengan ahli 3D animator. Seorang dengan ahli 3D animator ini bertugas untuk menganimasikan model yang sudah dibuat secara utuh tadi, entah itu misal seperti membuat yang tadinya membuat modeling orang, kemudian dianimasikan seperti orang itu berjalan, orang itu melompat. Oke, dari pemaparan materi yang Bapak sampaikan, adakah dari yang kurang jelas? Oke, cukup jelas ya. Oke. Bapak ingin melakukan presensi sebelum Bapak mengakhiri kelas pada hari ini. Yang pertama ada Adi Saka, terus ada izin Pak Tarung, ada Pak Anastasia, tahu Pak. Oke. Sebelum Bapak menutup kelas hari ini, Bapak memberikan tugas pertemuan di hari ini. Jadi silahkan kalian memilih atau menentukan job profile yang kalian inginkan di bidang animasi, serta alasannya kenapa kalian memilih job profile itu. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas sekaligus melanjutkan tentang job profile animasi ini, karena sebenarnya job profile animasi ini tidak hanya sebatas yang Bapak sampaikan di layar, tapi mungkin masih banyak lagi. Nah,
kalian bisa memilih kira-kira job profile apa yang sesuai dengan kalian, yang kiranya kalian menguasai di bidang itu. Oke, baik, cukup untuk hari ini cukup sampai di sini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.